oleh masa birahi, kita masukin, itu cepat mas prosesnya. Tapi kalau sampai telat, wah lama mas. Ini burung trouble, tapi karena anakannya bagus-bagus, saya pertahankan. Salam ternak sampai mana? Hobi ternak. Iya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hobi Ternak ya. Kali ini Hobi Ternak sedang berada di rumahnya Mas Tobing Depam, pioner di Pemalang Selatan yang berhasil mengembangkan murai batu dengan sistem poligami. Dina berapa mas? Dina sementara ini kita ada 4 mas. Ada 4 iya. Oh ya. Itu lancar semua produknya ya? Alhamdulillah mas, lancar semua. Ya kemarin sih ada trouble-nya, cuman sekarang ya alhamdulillah udah mulai lancar lagi. Oh iya. Ini salah satu Mas Tobing ini salah satu pioner Pemalang Selatan ya. Kemungkinan baru jenengan ya yang berhasil ya, yang mengembangkan apa namanya murai batu dengan betina 4, 1 jantan ya. Iya mas, kalau di wilayah sini kemungkinannya baru saya mas, karena saya nyari yang unik mas. Soalnya kalau jantan ada 4, betina 4, ya sebenarnya bisa saja mas. Iya. Cuman kita cari hal baru dari yang lain lah. Iya. Cari ya poligami sistem gimana. Ya ternyata sistem poligami itu asik mas. Itu kendalanya di apa itu mas, dari awal penjodohan apa mungkin langsung dijodohin atau gimana itu proses-prosesnya mas? Prosesnya ya kita harus memilih jantan dulu mas. Kalau kita materi jantan mas, ya. Karena jantan nggak bisa jantan semua itu di poligami mas. Saya pernah awal-awal coba juga dimasukkan ini pertama kali, saya belum tahu karakter jantan kayak gimana mas. Iya. Oke lah, sama satu pasangan itu, sama satu betina, dia mau mas. Iya. Sampai ada anaknya. Lah begitu ada anaknya nih, saya cabut mas jantannya. Jantannya cabut. Iya, saya masukin ke betina sebelah lagi, ya. Ternyata malah nggak mau mas, bantai mas. Akhirnya wah ini nggak bisa, saya cabut, saya tukerin lagi lah, saya cari materi. Ya alhamdulillah saya ketemu burung itu, nggak sengaja mas, saya mampir ke tempat temen. Iya. Terus temen nawarin burung, saya lihat karakter, kayaknya masuk ini, saya ambil mas. Iya. Saya ambil, saya iseng-iseng coba, saya masukin. Dia nggak ngajar mas, langsung akur gitu loh. Wah mungkin bisa ini. Saya proses lah, kawin, terus telur 1, telur kedua mas. Telur kedua, saya cabut, saya jemur dulu sebentar, saya masukin lagi langsung. Dia mau ngerayu mas, ngerayu betinanya. Iya. Kayu betina sebelah. Nah akhirnya saya masukin. Nah, saya pantau mas. Ya. Ternyata alhamdulillah nggak membantai mas, nggak narung apa sih bahasanya ini ya mas. Orang geluti lah, narung lah intinya, akur langsungnya itu ya. Langsung akur. Saya biarin diproses kan, begitu diproses, ada telurnya 2 lagi, saya masukin ke sebelahnya lagi. Masukin lagi. Iya, ternyata dia ngerayu lagi. Tapi dengan catatan harus jemur dulu itu. Oh, berarti nanti kalau yang kandang nomor 1 udah bertelur 2 atau 3 langsung dipindahin di sebelahnya. Iya mas, iya. Dengan catatan diambil dulu, dijemur dulu. Iya. Jemur dulu. Terus seterusnya kayak gitu mas. Untuk pakan sendiri gimana itu mas? Awal-awalnya gitu loh. Awal naikin birahi jantan atau betinanya gitu. Kalau saya naikin birahi pakai ular Hongkong mas. Pakan full EF, kita kasih jangkrik sama ular kandang harus ada. Karena antisipasi yang namanya orang kan kadang lupa rumahnya kan. Jadi kalau ada ular kandang, jangkrik habis, dia masih ada cadangan pakan ular kandang. Oh iya. Untuk naikkan birahi itu mas, saya kasih ular Hongkong. Kalau cacing gitu pakai nggak? Cacing kroto gitu biasanya kan kalau peternak murai itu awal-awal biasanya kalau nggak pakai cacing ya pakai kroto. Iya. Kalau saya condong ke kroto mas. Ke kroto. Iya. Awal itu. Awal doang. Ya naikin birahi. Pokoknya kroto sama ular Hongkong mas. Kalau cacing saya semenjak terus sampai sekarang belum pernah pakai cacing. Belum pernah. Belum mas. Berarti ntar kalau sudah bertelur dipindahin jantannya, betinanya tetap mau mengerang gitu mas, tetap mau mengerang. Iya mas. Ada awal gini mas.
ada burung awal jantannya dicabut ya, Iya. betina itu nggak mau ngeram mas, satu Betina. hari nggak mau ngeram. Ada juga yang karakternya begitu dicabut langsung ngeram mas, Langsung ada, ngeram, iya. ada. Berarti aman lah ya. Aman, iya aman mas, ya. aman. Tapi ya dengan catatan burung jantan intinya kita harus tahu Karakternya Mas, iya. yang Karakter ada yang bisa dipoligami, ada yang enggak. Terus kembali ke betina juga mas. ya. Kalau mau sistem poligami, berarti betina juga harus tahu karakter betina mas. Iya. Kalau betina terlalu factor, dia kan ada karakter burung yang kita pasangin, terus kita jantannya kita cabut, Iya. taruh ke sebelah, dia langsung Buang buang telur mas. ada yang kayak gitu. Ada yang iya, ada yang buang telur, ada yang buang anak. Kadang faktornya terlalu tinggi mas. Itu kita harus juga bisa milah-milah mas lah. Iya. Namanya karakter burung betina, jantan. Kalau mau buat materi poligami kita harus tahu. Berarti yang utama itu irit pakan juga yang bisa. Ya, kalau namanya, jantannya cuma satu, kalau betina udah mengeram kan otomatis jarang makan. Jadi jantannya bisa taruh geser ke sebelah lagi ya mas ya. Ya namanya kita orang ternak kan kayak orang usaha. Jadi kita harus cari cara biar ngirit ya Pak. Iya. Tapi tetap ada prosesnya yang pahit manisnya tetap ada ya. Oh itu kalau bicara ditanyakan lagi ke peternak. Iya. Ya mungkin sampean sendiri kan. Iya. Saya lihat di channel sampean, sering lihat di YouTube sampean, TikTok sampean itu kan sampean banyak ternaknya ya. Iya. Kalau bicara pahit manis gagalnya mungkin saya saya sama sampean mungkin lebih pengalaman sampean. Jadi ya kita nggak usah tanyakan masalah pahitnya masalah. Oke ya, jadi ini hobi ternak di sini bersama pioner Murai Batu sistem poligami ya mas. Iya mas. 1 pejantan dan 4 betina. Alhamdulillah sudah produk berapa kali berarti ini mas? Ya berarti mas yang 4 ini ya. Iya. Itu sekitar 10 kali lebih mas. Iya. Lumayan itu ya. Alhamdulillah. Secara nominal juga lumayan ya mas. Ya dari nominal kita udah inilah mas. Tapi untuk apa namanya penjualan sendiri itu gimana itu mas? Kalau saya takut biasanya kan sekarang katanya murah itu udah murah itu, takut jualnya nggak laku apa gimana gitu. Kalau sampean sendiri sistemnya gimana itu? Kalau saya gini mas, kalau saya nggak takut ternak burung apapun, entah itu kata orang wah sudah murah ini saya nggak takut mas. Karena apa? Kualitas mas. Kualitas yang kembali lagi kita ke kualitas. Nah, kualitasnya bagus, konsumen cocok, insya Allah akan kembali lagi. Iya itu mas. Tahu terutama ya jujur kita ini soal jual. Ini jaminan jantan ya jantan. Iya. Kalau penjualan sih, alhamdulillah mas dari teman-teman juga ya sering ngambil lah dari teman-teman. Terus ya namanya orang kadang kan nggak mesti ya mas ada butuhnya cepet apa. Kalau masalah penjualan ini mas, kita kalau ya sekarang mah apa ya? Bahasa petani itu tengkulak ya. Tengkulak. Iya, tengkulak murni itu banyak banget. Jadi kita nggak usah khawatir masalah penjualan. Yang penting di sini kita konsisten, percaya saja. Ibaratnya kayak orang jualan. Saya jual pasti ada yang beli. Ya, itu kayak gitu aja. Nggak usah terpengaruh lah. Ini sedang turun harga ya. Inilah jadi kita ngedon mas tentang ini. Berarti yang utama jangan ambisi dulu ya mas. Yang pertama. Iya. Kalau sementara ini kan ternak banyak burung, kita ambisi nggak jadi, malah jadi pikirannya mas banyak refreshing otak malah gundel. Iya mas, gundel ya mas. Kalau kita ternak ambisi mas, ibaratkan 10 pasang. Iya. 10 pasang kita pemula, belum tahu cara ternak. Trouble kita ngatasinya gimana kita belum tahu. Ya. Intinya kita harus satu dulu lah mas. Kalau langsung kebanyakan mas, giliran nanti ada trouble nggak produk, nanti bisa dibawa Pak Purnomo mas. Nanti Pak Purnomo nggak ngasih gimana. Iya. Harus satu dulu lah mas. Tapi pesannya ya jangan ambisi dulu yang pertama ya. Kedua kalau produk jangan ngedon, kalau di luaran sana katanya murah udah nggak laku lah. Ada sayur ya. Insya Allah kalau kita ngasih
kepercayaan ke pembeli barang burung ini bagus, so nanti pembeli konsumen akan datang lagi, Mas. Iya, itu pasti, Mas. Terutama ya itulah, kita harus konsisten, terus jujur itu paling utama, Mas. Ya, Jujur jujur. utama. Jadi kita jual burung apa adanya kayak gini. Iya. Jadi ntar kan orang pasti kembali lagi. Kalau masalah di luar sana harga segini lah lagi turun, nggak usah. Ya kita Nikmati aja lah, nikmati Mas. saja lah. Ada kalanya dia turun, ada kalanya dia juga Naik. naik. Cuma kalau bicara kualitas nggak ada naik turunnya. Iya, oh iya, siap. Tapi sementara ini cuman berarti lagi yang diternak itu murai batu ya, Mas ya. Iya, Mas. Sementara ini ya murai batu, Mas. Iya. Angan-angan ke depan pengennya ya Iya. nambah lagi lah ya, Mas. Iya. Berdasarkan pengalaman Iya. gitu ya, Mas ya. Dari pengalaman kita juga kepengen, Mas. Nggak cuma murai lah. Iya. Pengen ya kayak ledekan gunung, ciblek. Ya, saya terinspirasi ternak itu sebenarnya dari sampean, Mas. Soalnya sebelum saya ternak itu saya suka lihat konten sampean, lihat status sampean di WA itu ternyata ternak burung itu asik. Iya, Mas. Di balik asik ada punya juga, Mas. Ya kalau mati lepas itu enggak mungkin kita posting kan ya. Iya. Yang dilihat sama orang kan enaknya aja. Iya, betul. Enggak tahu prosesnya pas mati, Iya. pas hasil pas dibuang ya, Mas ya. Ya saya pertama ternak itu terinspirasi dari sampean itu kayak gini, Mas. Wah, iya ya. Ternak burung kayaknya asik. Terus kalau udah ada anaknya, wah nominal segini. Sebelum saya bertemu sampean loh, Mas. Iya. Sebelum sampean cerita ternyata, kita kan ketemu 2 kali ini ya, Mas. Iya, 2 kali ini pas pertama ketemu sampean saya cerita itu, sampean menjelaskan semua, ternyata ada min, ada plus, ada senang, ada sedihnya juga. Tapi ya saya nikmati ternyata ya asik, benar-benar asik. Kan mungkin kita bisa lihat kandangnya, Mas, ini yang sedang betina mengeram atau yang udah menetas ada ya, Mas? Ada, Mas. Ini berarti sekitar usia tetasan pertama itu 3 hari, Mas. 3 hari. Jadi dia itu kan telur 3 ya. Hari ini menetas, terus besok nyusul lagi, Mas. Pasti enggak barengan ya, Mas? Enggak, ya. Tapi 1, 2, 3 yang pertama itu telur pertama, netas pertama. Iya. Satu lagi. Iya, Mas. Satu lagi. Iya. Ada juga yang saya pernah ngalamin itu 1 hari 2 kali netas ada. Iya. Ya boleh kalau mau lihat ya. Kandangnya sederhana, Mas. Namanya kita perintis ya, Mas. Iya. Terus kita itu peternak muda, bukan penikmat negara. Baik, siap. Ini berarti yang ini, Mas. Ya. Ini sekitar baru 5 hari, Mas. 5 hari mengeram telur 3. Berarti kita lihat dulu ya, Mas ya. Ini betina yang ketiga berarti ini ya, Mas ya. Iya, Mas. Sedang mengeram. Yang kedua di mana, Mas? Kedua ini, Mas. Ini ada anaknya 3, cuman kayaknya induknya di dalam itu, Mas. Gak bisa diambil di dalam, Mas. Soalnya takutnya apa ya, kadang dia kurang sensitif. Iya, Mas. Sensitif. Cuma ada anaknya 3 ya. Mungkin next kita ketemu nanti kurang lebih ya seminggu lagi mungkin ya. Seminggu lagi kita bisa panen lah. Panen mungkin ya kalau sampai ada waktu bisa ke sini. Nah, ini, Mas. Ini juga kemarin itu dia kalau nelur 4 terus, Mas. 4. Ya. Cuman ini 3. Ya mungkin rezekinya 3. Ini lagi ngeram juga. Ya. Ini kurang lebih sekitar 8 harian itu, Mas. Berarti kurang lebih 4 hari lagi menetas ya, Mas? Iya, Mas, betul. Maksimal 1 minggu lah ya. Ya, maksimal kita 1 minggu, Mas. 1 minggu mungkin ya kalau memang rezekinya mungkin menetas ini, Mas. Karena ya namanya burung kita nggak tahu, Mas. Ya. Kalau yang ini, Pak, ini sebenarnya cerita burung ini, Mas. Buat pengalaman lah. Iya. Sharing kita berbagi kalau burung ini, Mas. Ini kalau kita telat pakan. Enggak, Mas, bukan telat pakan. Jadi ini kan sistem poligami, Mas. Iya. Ini termasuk burung yang agak kendala ini, Mas. Ini. Iya. Ini kalau nggak langsung, misalkan sudah mulai angkut sarang ya. Dia angkut sarang, terus kita nggak langsung masukin jantan, itu bakal susah, Mas. Intinya kalau telat kawin, dia
telurnya bakal lama mas. Ini kendalanya burung ini kayak gitu. Kalau yang ini. Tapi kalau kita nggak telat, begitu dia udah mulai masa birahi, kita masukin, itu cepat mas prosesnya. Tapi kalau sampai telat, bakal lama. Ini burung trouble, tapi karena anaknya bagus-bagus, kayak bertahan. Berarti yang nggak mengerang cuma satu ini Satu ini dari mas. empat Iya, kandang ya. iya. Terus kalau tanya jantannya kemana? Iya. Jantan tempat bapak saya juga kan dia peternak juga. Iya. Nah, berhubung jantannya mabuk, akhirnya Pinjam. saya itu. Jadi untuk proses mindahinnya itu gimana itu mas? Oh, ini kita mungkin Angan-angan kita dulu ya. karena jantannya nggak Iya, ada kita gitu. dulu. Dia kalau sudah terlatih mas, begitu sang kandang ini dibuka, si sangkar dia langsung masuk, Mas. Oh iya. Itu burung karena sudah mungkin terbiasa, jadi tahu pejantan tahu sih gimana mas. Kalau kita dibuka ya. sangkar ternaknya, oh ini mau dikawinin lagi, Iya. pasti dia langsung Nalurinya berarti kuat ya mas. Iya, lelaki sejati lah mas. Iya begitu. Berarti kadang satu, dua, tiga, empat nih yang lagi mengerang tiga ya mas. Tiga masih dia ini telur tiga, itu telur tiga, itu telur tiga semua mas. Jadi ada 9 yang udah menetas tadi yang terakhir ini mas. Dari 3 hari pertama, kedua, ketiga ini yang udah ada sindilannya. Cuman berhubung lagi mengerang iya, aja nggak bisa. Iya nggak bisa, inilah mas. Mohon maaf ini Iya. mungkin next ya. Iya sekalian Panen besok saya kesini lagi. ya, sekalian kita tutorial cara Panen masukin jantan, ngeluarin jantan sekalian panen. Iya, begitu. Ya mungkin ini sederhana ya, cuman berkat ketelatenan Mas Tebeng ini alhamdulillah berhasil poligami murai batu ya. Nggak perlu mewah-mewah ya Mas ya. Ya, Tidak penting hasil. iya betul. Kalah kadarnya tapi ya sebisa Maksimal mungkin ya. maksimal lah biar nggak ada kayak tikus, kayak pupus jenisnya lah. Yang masukkan juga repot mas. Iya. Cuman ya sederhana tapi kita sudah memikirkan resikonya, keamanannya gimana, namanya burung kan takutnya kita ditinggal, ada tikus masukkan Iya, repot juga mas. Iya. Mungkin next juga ini bisa dibikin kandang lagi ya Mas ya, di sini ya. Ini maaf ini berantakan sekalian karena belum apa ya. Niatnya ini saya mau beresin mas. Iya. Ini kalau ukuran kandang seperti ini mas, Iya. ini bisa 3 lagi mas. 3 lagi. Iya. Iya. Kalau 3 lagi berarti kan ini 4 tambah 3 ya 7. Kalau 9 kemungkinan jantannya harus 2 mas. 2. Oh, Iya, soalnya itu tidak bisa, ya mungkin bisa, cuma kan namanya kasihan juga iya pejantannya, Mas. Harus istirahat juga. Jadi mungkin next ya kalau ada rezeki Iya, lagi mungkin ada bisa. minutnya, ada rezeki Iya. kita bikin kandang lagi di sini, terus apa? Jantannya harus 2. Terus oh ya tips juga mas, Iya, ya, gimana? tips kalau mau ternak, misalkan teman-teman semua mau ternak burung, misalkan sistem poligami, entah itu satu pasang Iya. minimal kalau satu pasang kita harus punya cewekan 2 mas, karena kemungkinan antisipasi satu mabung kita bisa masukkan yang satu iya. lagi. Jantan juga minimal ada serepnya. Ada syaratnya Iya. ya Mas ya. Jadi perputarannya ntar terus Ya. Iya. Oh, tapi sementara ini kandang 4 berarti pejantannya 1 ya Mas. Satu mas. Sementara Iya ya. 1. Karena kita nyarinya yang kembali lagi yang tadi kata Iya. sampean juga unik gitu loh. Cari yang unik, kita poligami. Jadi cewekan 4, jantannya 1 itu juga udah wah, luar biasa. Oke, jadi ini masih bersama Mas Tebeng Farm ya Mas. Iya mas. Iya. Salah satu pioner di Pemalang Selatan yang berhasil membudidayakan murai batu dengan sistem poligami. Sistem poligami. Ini untuk kandang sendiri ukurannya berapa ini Mas ya? Kalau ini mas, ini sih karena bukan saya bikin sendiri ya, ada temen yang bikin waktu itu saya sibuk. Kayaknya ukurannya ini 1 meter, 1 meter Panjangnya, lebar mas. lebarnya. Panjangnya kayaknya kurang lebih lah. Iya, 2 meternya enggak ada, itu sekitar 1,5 meter lah. 1 meter Iya. 50 lah. Iya, kalau tingginya mungkin ada 2 2 meter. meter.
Baik, terima kasih. Besok mungkin kalau amen kita kembali lagi nggak apa-apa ya Mas ya. Siap Mas. Iya. Siap, pokoknya tinggal sampean kesini saja, so saya Ri. Siap. Pokoknya salam ternak sampai mana. Alhamdulillah. Hobi ternak. Iya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih Mas. Sama-sama.